Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aga Tulinia. Saya dari Universitas Insan Budi Malang yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka di Universitas Demokrat Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai lingkungan pemasaran. Perusahaan dalam merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran memperhitungkan kelompok dalam perusahaan seperti manajemen puncak, keuangan, riset dan pengembangan, pembelian, operasi, akuntansi. Semua kelompok saling berhubungan membentuk lingkungan internal. Kelompok-kelompok ini bekerja sama secara harmonis untuk memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Pemasok yaitu membentuk hubungan penting dalam keseluruhan sistem pengantar nilai perusahaan. Pemasok menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasanya. Masalah pemasok sangat mempengaruhi pemasaran karena apabila pemasok masalah akan mengaruhi penjualan perusahaan dan mengurangi nilai kepuasan pelanggan. Perantara pemasaran. Perantara pemasaran membantu perusahaan mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produknya ke pembeli akhir. Perantara pemasaran meliputi penjual perantara, perusahaan distribusi fisik, agen jasa pemasaran, dan perantara keuangan. Penjual perantara adalah perusahaan saluran distribusi yang membantu perusahaan menemukan pelanggan atau melakukan penjualan di perusahaan. Penjual perantara diliputi pedagang, grosir, dan pengecer. Perusahaan distribusi fisik membantu perusahaan menyimpan dan memindahkan barang-barang perusahaan dari titik asalnya ke tempat tujuan. Agen jasa pemasaran adalah firma riset pemasaran, agen periklanan perusahaan, media, dan firma konsultan pemasaran yang membantu perusahaan menetapkan target dan mempromosikan produk perusahaan pada pasar secara luas. Perusahaan harus mempelajari 5 jenis pasar pelanggan secara mendekat, yaitu yang pertama pasar konsumen, terdiri dari perorangan dan keluarga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Yang kedua, pasar bisnis, membeli barang dan jasa untuk pemrosesan lebih lanjut atau untuk digunakan dalam proses produksi perusahaan. Yang ketiga, pasar penjual perantara, membeli barang dan jasa untuk dijual kembali demi mendapatkan laba. Yang keempat, pasar pemerintah, terdiri dari badan-badan pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk menghasilkan pelayanan umum. Yang kelima yaitu pasar internasional, terdiri dari pembeli dan lain termasuk konsumen, produsen, dan penjual. Konsep pemasaran yang berhasil apabila perusahaan dapat meningkatkan nilai dan kepuasan pelanggan di pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan pemasaran dengan kebutuhan konsumen. Perusahaan juga harus memiliki strategi penawaran yang lebih kuat dari penawar pesaing dalam pikiran konsumen. Masyarakat adalah kelompok yang mempunyai potensi kepentingan atau kepentingan nyata atau pengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Lingkungan makro. Lingkungan makro yaitu merupakan lingkungan perusahaan yang berkembang sosial dan moneter yang mempengaruhi lingkungan perusahaan. Lingkungan makro perusahaan terdiri dari lingkungan sekitar, ekonomi, alam, politik, dan lingkungan demografis. Demografi adalah studi kependudukan manusia, menyangkut keturunan, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, lapangan kerja, dan hal statistik lain. Lingkungan demografi menjadi minat utama perusahaan